mungkin di sini ada yang bingung, sudah mulai tertarik investasi, sudah mulai buka-buka nih soal investasi dari YouTube, dari internet, tapi bingung mau melangkahnya, mau memulainya dari mana. Mau coba langsung invest, takut rugi, atau mungkin takut tertipu. Nah, apalagi ada beberapa orang yang biasanya cuma nunggu investor tertentu mempromosikan tentang investasi, ya ikut aja gitu. Begitu mengalami kerugian atau investasinya nggak sesuai, mereka merasa nggak puas dengan hasil investasi. Nah, ini karena hanya FOMO saja, karena konsepnya itu nggak paham. Nah, sebenarnya ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami. Karena gini, saya sendiri dulu pas saya mulai investasi, kadang saya nggak belajar konsepnya terlebih dahulu. Jadi ini yang bikin akhirnya terlalu lama proses belajarnya, memakan waktu dan tentunya memakan biaya atau memakan uang yang harusnya sudah bisa profit, akhirnya belum profit, harus nunggu terlalu lama. Nah, ada 3 hal yang sebenarnya perlu teman-teman pahami supaya teman-teman bisa investasinya bisa lebih aman dan juga bisa lebih menguntungkan. Yang pertama, sebelum teman-teman invest, teman-teman perlu memahami kategori investasi terlebih dahulu. Nah, investasi ini kan ada 2 kategori. Kategori yang pertama itu investasi yang sifatnya terjamin atau aman, dan yang satunya investasi dengan kategori tumbuh. Nah, maksud dari investasi aman atau terjamin ini ada pihak yang menjamin investasinya kita. Terus kemudian ada pihak yang menjamin keutuhan modal, ada pihak yang menjamin kepastian pendapatan. Tapi kekurangannya, kalau kita investasi di instrumen investasi yang terjamin, kita tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang eksponensial. Nah, sedangkan di instrumen investasi yang tumbuh, itu sebaliknya. Tidak ada yang menjamin keutuhan modalnya kita. Bisa zonk, bisa habis, bisa nol gitu. Terus kemudian tidak ada pihak juga yang menjamin kita akan dapat berapa sih setiap bulan. Kalau yang investasi terjamin tadi, ada pihak yang menjamin akan dapat setiap bulan sekian, atau mungkin setiap 6 bulan atau setiap setahun. Nah, terus kemudian di instrumen investasi yang sifatnya tumbuh, kita ada kemungkinan untuk mendapatkan capital gain atau kenaikan aset yang signifikan ketika kita invest di situ. Bisa jadi naik 2 sampai 10 kali lipat pun bisa sangat mungkin. Nah, contohnya investasi yang di instrumen investasi yang terjamin atau aman, misalnya seperti obligasi, mau obligasi corporate ataupun obligasi milik swasta. Ada juga deposito misal. Dan masih ada banyak lagi lainnya yang sifatnya, yang penting ciri-cirinya adalah ada pihak yang menjamin dan memberikan kepastian hasil. Kalau yang sifatnya tumbuh, misal contoh kita investasi di bisnis, kita bangun bisnis, resikonya bisa nol, tidak ada pihak yang menjamin keutuhan modalnya kita. Terus kemudian investasi di saham, investasi di properti. Nah, setelah teman-teman paham nih bahwa investasi itu ada 2 kategori, terjamin dan juga tumbuh atau aman dan tumbuh. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman pahami, di setiap instrumen investasi yang terjamin dan tumbuh ini, teman-teman harus paham dulu konsepnya. Misalkan, obligasi itu apa sih? Cara kerjanya gimana sih? Resikonya seperti apa? Begitu juga dengan saham. Saham itu apa? Resikonya seperti apa? Terus kemudian cara kerjanya gimana? Nah, ini yang teman-teman perlu pahami. Bahkan deposito pun. Nah, deposito ini siapa yang menjamin? Di atas misal deposito yang menjamin adalah bank. Di atasnya bank ada misal LPS. Intinya dipahami dulu semua konsep dari semua instrumen investasi. Mulai dari legalitasnya, terus kemudian resikonya, terus kemudian cara kerjanya. Nah, kalau kita sudah paham itu semua, yang terakhir adalah memahami tujuan kita investasi itu apa. Nah, ini saya pernah ketemu teman, dia invest di dia beli reksadana gitu. Nah, setelah dia beli reksadana, dia ngeluh gitu, wah investasi saya kok nggak tumbuh ya, segini-gini aja lah. Kamu harapannya gimana? Nah, harapan saya bisa naik tinggi gitu. Tidak mungkin. Ibaratnya tuh kayak nggak mungkin gitu loh investasi di reksadana tapi mengharapkan kenaikan aset yang eksponensial. Nah, ini karena dia tidak ngerti tujuan investasinya dia itu untuk apa. Untuk mendapatkan cash flow atau dia untuk mendapatkan capital gain. Untuk mendapatkan income bulanan yang sifatnya pasti, yang sifatnya yang memiliki risiko rendah, atau dia ingin keuntungan yang eksponensial yang bisa naik berlipat-lipat tapi risiko untuk kehilangan uangnya cukup tinggi. Nah, jadi yang terakhir teman-teman perlu memahami tujuan dari investasinya teman-teman ini untuk apa? Apakah untuk mendapatkan cash flow atau mendapatkan capital gain? Supaya teman-teman bisa memiliki investasi yang lebih aman, kemudian lebih menguntungkan, teman-teman harus memahami 3 hal tadi.
Yang pertama adalah memahami kategori investasi ada terjamin dan ada tumbuh, terus kemudian memahami konsep dari setiap instrumen investasi, dan yang terakhir teman-teman harus tahu tujuan investasinya untuk mendapatkan cash flow, untuk mendapatkan keuntungan setiap bulan, atau mendapatkan capital gain yang sifatnya eksponensial. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan teman-teman bisa memutuskan untuk mengambil instrumen investasi atau berinvestasi sesuai dengan kebutuhan supaya bisa lebih maksimal keuntungannya, supaya bisa lebih aman. Nah, kalau teman-teman punya pendapat atau mungkin punya pertanyaan, silahkan share di kolom komentar biar kita bisa saling belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.